Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya akan membuat dan berbagi resep kroket kentang isian ayam. Kroket ini rasanya sangat enak, apalagi ditambah dengan isian yang super creamy. Kroket ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box. Untuk cara dan pembuatannya sangat gampang ya. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Pertama-tama, kita akan buat isian kroketnya terlebih dahulu. Masukkan margarin sebanyak 25 gram ke dalam wajan. Lalu, lelehkan margarinnya hingga mencair dan sedikit panas. Lanjut, jika margarinnya sudah agak panas, masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Selanjutnya, bawang putih ini akan ditumis hingga harum. Selanjutnya, tambahkan 1 siung bawang bombay yang sudah dipotong seperti ini. Kemudian, ini akan ditumis kembali hingga bawang bombaynya ini layu. Kemudian, tambahkan wortel yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini sebanyak 250 gram. Lanjut, tumis wortelnya hingga setengah matang. Selanjutnya, tambahkan daging ayam yang sudah dicincang sebanyak 250 gram. Kemudian aduk kembali dan masak sampai ayamnya berubah warna. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya, ayamnya sudah berubah warna menjadi pucat. Selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada, setengah sendok teh garam, dan tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Kemudian, tambahkan 100 ml santan, teman-teman juga bisa ganti dengan air biasa ataupun menggunakan susu full cream. Lanjut, ini dimasak hingga matang dan airnya pun menyusut. Kemudian, tambahkan 20 gram tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan sedikit air dan masak hingga mengental. Selanjutnya, tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini. Kemudian, aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan rata. Teman-teman juga bisa koreksi rasa terlebih dahulu jika sudah. Selanjutnya, untuk isian bisa disisihkan. Nah, untuk isian ini sudah jadi. Lanjut, kita ke tahap berikutnya. Sekarang, kita akan siapkan bahan kulitnya. Sebelumnya, saya sudah siapkan kentang sebanyak 1 kg yang sudah dihaluskan. Kentangnya setelah dicuci bersih, langsung saya kukus dalam keadaan berkulit. Setelah matang, baru saya kupas dan dihaluskan. Tujuannya, supaya kentang tidak terlalu banyak menyerap air. Selain dikukus seperti ini, teman-teman juga bisa menggorengnya terlebih dahulu dan dihaluskan dalam keadaan masih panas. Lanjut, masukkan ke dalam wajan susu cair sebanyak 250 ml. Kemudian, tambahkan juga margarin sebanyak 75 gram. Lalu, aduk hingga margarinnya mencair dan gunakan api kecil saja. Kalau margarinnya sudah mencair, kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Kemudian, aduk secara terus-menerus hingga tepungnya matang. Kira-kira untuk hasil akhirnya seperti ini ya, dan sudah siap untuk digunakan. Kemudian, pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian, masukkan kentang yang sudah dihaluskan tadi.
Kemudian ini akan kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Di sini saya gunakan sendok terlebih dahulu, baru kemudian saya lanjut menguleninya menggunakan tangan. Dalam menguleninya tidak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur dengan rata saja. Nah, untuk tekstur adonannya kira-kira seperti ini, tidak lembek sama sekali ya teman-teman. Jadi, untuk adonannya ini sudah siap untuk dibentuk. Untuk mempercepat waktu pengerjaan, saya langsung bagi adonannya menjadi seperti ini. Untuk masing-masing bagian itu saya timbang seberat 50 gram atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, ambil salah satu bagian lalu dipadatkan dengan cara seperti ini. Tujuannya supaya saat kroket digoreng nanti hasilnya tidak mudah pecah. Lanjut, bentuk adonannya menjadi lebih pipih seperti ini supaya saat kita memasukkan isian nanti lebih gampang. Kalau dirasa sudah cukup, lalu ambil isiannya. Di sini saya gunakan lebih kurang 1 sendok makan seperti ini. Nah, untuk isiannya ini jangan terlalu banyak ya, takutnya nanti tidak tertutup dengan sempurna. Dan saat digoreng, kroketnya bisa pecah. Kemudian tutup isiannya dengan cara seperti ini dan pastikan sudah benar-benar tertutup dengan rapat. Kemudian padatkan kembali kroketnya dengan cara sedikit dironding seperti ini. Lalu bentuk menjadi agak sedikit lonjong. Kira-kira untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, bisa disisihkan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Selanjutnya, siapkan bahan baluran. Di sini saya gunakan tepung roti sebanyak 250 gram. Nah, untuk tepung rotinya ini sedikit saya blender ya teman-teman. Jadi untuk teksturnya itu menjadi lebih halus. Untuk bahan baluran berikutnya, saya gunakan putih telur. Selain menggunakan putih telur, teman-teman juga bisa menggunakan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Sekarang ambil salah satu kroketnya, lalu masukkan ke dalam putih telur, lalu gulingkan dengan cara seperti ini. Kalau sudah, bisa diangkat dan masukkan ke dalam tepung panir. Kemudian balurkan kroket dengan tepung roti dengan cara sedikit ditekan-tekan supaya hasilnya lebih menempel dengan sempurna. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya, dan siap untuk disisihkan. Kemudian lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Oh iya, di sini putih telurnya masih berlebih, jadi kroketnya kembali saya celupkan ke dalam putih telur dengan cara seperti ini. Kemudian saya masukkan kembali ke dalam tepung panirnya. Pembaluran kroket 2 kali seperti ini sebenarnya sangat bagus ya, karena bisa membuat kroketnya menjadi lebih kokoh dan tidak gampang pecah saat digoreng. Tetapi ini hanya opsional ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk satu adonan saya peroleh sebanyak 25 kroket. Sebelum digoreng, kroketnya harus disimpan di dalam kulkas terlebih dahulu supaya tepung panir dan kroketnya tetap kokoh saat digoreng. Di sini saya simpannya selama 3 jam. Setelah 3 jam, lalu panaskan minyak di dalam wajan secukupnya saja. Kalau sudah panas, kroketnya bisa dimasukkan. Oh iya, untuk minyaknya ini jangan sampai terlalu panas ya teman-teman. Dan dalam menggoreng cukup gunakan api kecil saja. Kemudian goreng kroketnya hingga berwarna kuning keemasan atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Sebenarnya dalam menggoreng kroket tidak perlu lama-lama karena bahan yang kita gunakan semuanya sudah matang. Jadi kalau seandainya terlalu lama kita goreng nanti kroketnya bisa pecah.
Nah, ini kroketnya sudah berwarna kuning keemasan. Selanjutnya ini bisa diangkat dan ditiriskan. Oh iya teman-teman, di sini saya goreng kroketnya hanya 5 buah saja terlebih dahulu. Untuk sisanya saya simpan di dalam freezer. Alhamdulillah, ini kroketnya udah matang dan juga udah dingin ya. Masya Allah, ini kroketnya sangat cantik sekali ya. Untuk warnanya ini juga sangat cakep ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat kira-kira untuk tekstur bagian dalamnya seperti apa. Wah, Masya Allah, kroketnya kelihatan sangat enak sekali ya. Lembut di bagian dalam dan crispy di bagian luar. Nah, untuk isiannya ini juga sangat creamy ya. Sekarang kita cobain ya. Bismillah. Masya Allah, ini kroketnya beneran enak teman-teman. Lembut, untuk isiannya ini berasa sangat creamy sekali. Pokoknya ini enak banget teman-teman. Jadi gampang kan teman-teman bikin kroketnya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.